Ini emang Dita tuh kalau diajak nonton konser tuh suka nggak persiapan. Kalau giliran diajak nggak persiapan, pas giliran nggak diajak komplain, marah-marah. Kurang persiapan apa? Gue yang Yungsik gue udah stay 3 jam sebelum di lokasi. Gue udah Itu karena Pak Hyungsik. Jadi kalau objeknya yang berbeda, lo pasti yang kayak agak ogah-ogahan gitu. Kesel gue, jadi kayak gue serba salah nih, kayak gue punya tiket lebih nih, gue mau ngajak siapa, dan gue nggak suka kalau orang tuh cancel last minute tuh kayak aduh, padahal tuh gue tuh ngajakin lo tuh sebenarnya pengen kenalin lo sama seseorang. Oh iya? Iya. Siapa Yunanya? Bukan. Pokoknya gitu gue lagi ngajak orang yang pengen gue kenalin ke lo gitu. Ya udahlah, next time. Nanti Ayu ya. Insya Sama Allah dia ya. nggak? Gue takut nih kalau gue ngajak terus tiba-tiba bail out. Enggak, kalau Ayu gue akan katanya ada event Norejang. kalau Ayu akan gue usahakan hidup semati. Ya, gue harus lihat Ayu. Gitu. Gue boleh klarifikasi nggak? Boleh. Lo boleh cuman dong. mengeluarkan dari point of view lo, gue juga harus mengeluarkan statement. Iya, boleh. Emang lo Yeri, gue Han Sohee ya? Iya. Lu yang Han Sohee dong kan. Oh ya. Lu Hyeri dong. Iya. Yang problematik gue ya. Iya, gue Han Sohee. Lu Hyeri sama Rijunyol. Gue Han Sohee. Gue kan tim Han Sohee, gue gak mau. Ya udah nih, gue Apa klarifikasi. alasan lo, apa klarifikasi lo? Kemarin tuh konser fan meet Yuna jam berapa? Acaranya masuknya tuh jam 5. Bukan jam 4. Jam 4 ya, Jam 4. jam 4. Rumah saya kan di Bekasi, di negara Bekasi. Antrian imigrasinya lama ya. Nah, gua itu biasanya kalau misal itu kan di mana? Lupa gue, tenis Di ya? Tendor. Tendor. Nah, begini, gue udah siap-siap, Ron, gue udah siap-siap. Terus Jam 3 tapi enggak. ya. Tapi gue biasanya selalu spare waktu berangkat tuh 2 jam sebelum acara mulai. Ini tuh kayak gue santai gitu, gue chill aja, gue kayak 1 jam sebelum ini. 1 Anjir. jam. Tapi emang ya maksudnya kayak wajar sih. Gue juga sebenarnya gua kalau juga dari oke sih. dari naik KRL terus naik MRT kan cepet sebenarnya. Terus tapi gue memang bodoh sih, kayak Lu salah naik ya? enggak, bodoh dalam artian gue kan di stasiun Kranji, itu tuh macet banget. Itu di negara bagian mana? Iya, makanya dia ada di negara Kranji yang kalau ngomong pakai satori semua. Di negara macet banget coy, kayak gue setengah jam sendiri di situ. Oh. Ya udah, jadi ya Macetnya maksudnya di keretanya? di sebelum ke arah ke stasiun lu Kranji. bahkan belum sampai kereta, belum naik kereta. Belum naik kereta, itu oke. macet banget di situ. Banyak truk kan soalnya. Ya. Hmm. Nah, ya udah. Sebenarnya kayak Anak Jaksel nggak relate truk. nah, ya udah, terus si Ron nih panik banget. Kayak Panik, cuy. padahal bisa chill aja gitu loh. Sebenarnya gue juga maunya gitu ya. Iya. Gue juga nih mau klarifikasi juga. Gue sebenarnya juga pengennya chill aja karena menurut gue nggak ada yang terlalu harus diburu-buru kan dari hal ini gitu. Dan sebenarnya kalau nonton konser telat tuh nggak apa-apa, kita Nggak boleh apa-apa. aja kok, toh yang rugi kita kan. Betul. Nah, masalahnya ini agak gue yang pertama gue appreciate promotor baru ngebawa K-pop. Sangat-sangat appreciate karena kita sudah bosan dengan Mechima dan Diandra di negara ini gitu. Kita pengen ada sesuatu promotor baru yang bisa ngebawa K-pop juga, istilahnya yang kayak melek ternyata pasarnya itu bagus gitu. Nah, promotor ini kan namanya Besti ya. Namanya Besti Entertainment namanya. Oh, Besti grup K-pop itu ya. Besti Entertainment nih. Nah, gue punya beberapa tiket nih kan yang gue tuh megang tiket untuk beberapa orang yang gue sedang tungguin hari itu gitu. Nah, lo dari Bekasi, satu temen gue dari Bali, ngerti nggak? Dari Bali. Bela-belain gitu kesini. Dari Bali dan dia baru landing di Jakarta tuh kayak jam 2 apa jam 1 gitu. Itu di Soekarno Hatta Di berarti. Soekarno Hatta. Jadi tapi dia datangnya beneran kayak mepet banget, lebih mepet banget tuh dalam artian yang kayak jam 4 kurang 5 gitu. Nah, gue sama beberapa gue lagi accompany anak magang. Gue datang tuh dari jam 1 ke jam 2 gitu kan. Nah, terus tiba-tiba pas lagi nunggu di area nunggu di area menuju ke gate gitu, staffnya ngomong, ayo masuk, ayo kita mau gate 15 menit Gate sebelum sebelum acara mulai, kita mau close gate. Gue panik dong, kayak gue baru pertama kali udah datang ke event selama 10 tahun karir gue sebagai wartawan K-pop nih ya. Gue baru pertama kali denger ada istilah close gate gitu. Karena kayak yang tadi lo bilang kan, kalau konser kita telat kan yang rugi kita ya, maksudnya. Kayak itu pun maksud gue kayak kalau memang lo merasa keberatan dengan ada fans yang datang telat, lo ini kan eventnya numbered seat ya kan. Terus tribun duduk semua gitu.
Dan kalau ada yang telat kan nomor kursi itu kan pasti udah pasti ada kan, nggak bakalan gimana juga gitu. Kayak gue ngerasa kok aneh banget ya sampai ada close gate. Nah, gue klarifikasi lah sama staff yang lagi ngomong, Mas, kok aneh banget ada close gate kenapa? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, itu sebentar, berarti yang belum datang gue sama teman Bali kan? iya, lo sama teman Bali. Kenapa? Saya lagi nungguin teman saya nih belum datang. Gue bilang gitu. Kenapa tiba-tiba ada close gate? Terus dia bilang, ya kita kan udah bilang dari setengah jam yang lalu. Kayak gue agak males buat berdebat juga sih ya. Maksudnya kayak lagi-lagi ini kan pertama kalinya gue mendengar ada close gate di konser di event K-pop gitu. Kayak ya kita kan udah ngasih tahu dari setengah jam yang lalu kalau acaranya bakal mulai tepat waktu. Kayak iya, oke, ya udah. Gue kayak sebel, makanya gue berusaha untuk tidak panik karena gue lagi nunggu 2 orang kan. Dan gue tahu sebenarnya lo pun juga berusaha untuk yang kayak, aduh kalau gue bikin Ron panik, gue juga nggak enak. Lo pas gue ada menangkap kesan itu dari lo gitu. Jadi kayaknya ya udah gue nggak jadi aja biar lo nggak nungguin gue. Itu gue gitu. udah di MRT pas gue tahu itu ya. Dan sebenarnya gue juga nggak apa-apa kalau misalkan lo datang terus gue harus keluar ngasih tiketnya juga nggak apa-apa. Tapi karena lo udah bilang ya udah gue nggak jadi aja, akhirnya ya udah gue juga nggak mau kayak memperpanjang obrolan itu supaya gue juga cepat-cepat selesai nih dari situasi itu. Biar gue juga cepat masuk juga gitu. Dan untungnya temen gue yang terakhir yang dari Bali itu datangnya sebelum acara mulai. Pas jadi, jam 4 kan? Pas. Karena gue itu kemungkinan baru akan nyampe 4.15 karena ada faktor harus jalan kaki kan. Gue turun di MRT yang mana tuh? Istora. GBK atau Istora kan itu gue harus standar kan ya minimal tuh lo harus jalan 10 menit kan. Itu aja bisa ya 4, gue udah bilang sama Loron gue bisa jam 4:10 nih yang benar-benar tuh temen lo aja kan jam 4:05 kan. Jadi memang ya ini kan juga salah juga di gue yang terlalu kayak manajemen santai. Waktunya ya. Iya, santai, manajemen iya, karena gue terlalu nganggap santai sih. Padahal ini di tendor ya. Gimana kalau acaranya di ice gitu? Iya kayak Tapi mohon maaf di atas materai saya. Ya udah akhirnya ya udah deh. Gue di MRT terus gue lanjut ke acara event K-pop yang lain. Emang lo doang. Wow. Emang sekarang tuh ya kalau mau ngajak Dita ke nonton konser, lo harus nge-tag dia 2 minggu sebelumnya karena jadwalnya udah padat banget. Circle gue banyak teman. What happened in that event? Terus ya udah gue datang ke acara K-pop Market itu judulnya gue lupa lagi namanya apa. Omo Market. Sekarang kan lagi tren kayak lo event K-pop tapi lo jualan fan merch kan. Jadi kayak lo bikin stiker atau nggak bikin keychain dari bukan AI kan yang bikin. Enggak dari fan artis. Jadi K-pop Market lah. Itu ada di Cilax. Ya udahlah gue sekalian aja ke sana kayak pengen tahu di situ. Ya pasti udah banyak juga lah yang suka pada kesana kayak ibaratnya tuh ini tuh kayak Komifuro tapi jualannya K-pop gitu. Ya udah dan skalanya lebih kecil lah ya. Iya di Cilax kan tuh juga Cilax nggak terlalu besar venue-nya itu bayar 25.000 di situ banyak tenan-tenan kecil ya fan artis fans K-pop semua di situ. Ada Monsta X? Nggak gue cari lah gue keliling apa nih mungkin ada stiker Wonbin yang lucu. Gue mikirnya Wonbin. Iya udah Wonbin ya. Udah nggak Wonho lagi ya. Gue mana ada yang jual Monsta gue nggak tahu. Ya udah gue keliling lah tuh kayak mostly ya ampun NCT semua. NCT 17 tuh banyak banget. Oh ya? Berarti sama New Jeans yang maksudnya fan artis yang jualan merch itu mostly gue liatin New Jeans, NCT sama 17 itu. Menurut lo ini yang salah penyelenggaranya karena nggak tahu ada grup bernama Rise atau mungkin ada Rise tapi kayaknya ada tapi mungkin gue pas lihat merchnya kayak gue kurang selera nih jadi tapi kayak gue merasa tuh terlalu didominasi sama bukannya terlalu ya itu memang lagi hype kan. Iya emang ininya sih. Apalagi kan 17 kalau dibikin fan merch dengan warna logonya aja yang udah pastel yang lucu-lucu gitu kan dan sama New Jeans tuh banyak banget. New Jeans kan juga kalau lu bikinin merch kan dia kan konsepnya lucu-lucu ya kayak Y2K gitu loh. Jadi kayak Rise sih ada tapi kayak ntar deh kali ya. Apalagi Wavy nggak mungkin ada. Nggak nemu gue. Itu makanya. Mungkin ada. Kalau kayaknya sih ada mungkin yang Monsta X tapi gue nggak nemu sih kayak ya fansnya cuma 20 coy. Oke, lo penasaran nggak sekarang cerita tentang Yuna? Nah itulah. Ya udah abis itu gue pulang deh. Pulang ya, enaknya ya. Soalnya gue ya masih kan, harus lo kerja. Enak dong. Iya. Lo enak bisa ketemu Yuna. Nih, gue nonton Yuna lanjut ini ya. Lanjut lo ke Yuna. Seatnya
the best banget sih view-nya Dit. Itu beneran. Tendor tuh sama kayak Hyung sih kan? Iya sama kayak Yongsik. Posisinya sama kayak kemarin. Enggak, Gimana? ini kita di depan, beneran kayak di depan. Berarti kalau gue nonton gue dapet kayak gitu. Iya, lu kayak beneran kayak view-nya itu di depan. Iya, Jadi iya. tapi di tribun atas di kayaknya tiketnya tuh cat 2 deh, cat 2. Oh tribun tapi tengah, bukan yang di Tengah. pinggir. Jadi Oh. di bawah kita itu FOH, berarti beneran kayak di selurusan FOH itu gitu. Terus kayak gue suka acara ini karena yang pertama promotornya itu mungkin yang pertama sebelum gue memuji promotornya mungkin lebih ke fansnya dulu kali ya, karena emang kan yang datang pasti Sowon kan, dan Sowon usianya udah mature gitu ya, bukan lagi anak-anak yang kayak nggak bisa diatur dan segala macem gitu. Dan karena Sowon ini mature, jadi seru banget kayak mereka tahu mereka harus ngapain, mereka tahu mereka kapasitas mereka di situ sebagai fans itu dalam hal apa gitu. Bahkan influencer kan kita duduknya di antara influencer gitu kan di seat itu. Ya kan kita yang influencer. Oh, kita influencer. Iya. Kita 200.000 kan Di mana? Spotify. Iya kan? Ngaco 21.000. Ada juga. Nah, terus mungkin karena fansnya emang udah mature, jadi acaranya pun berjalan dengan sangat-sangat kondusif dan baik gitu. Dan flow acaranya oke banget. Apalagi yang MC-nya Indra ya Herlambang. udah. Jadi kayak ya udahlah, dia tahu bagaimana cara menghidupkan suasana, ngebawa suasana gimana. Walaupun gue tahu dia fans 21 sih, bukan fans Sosia. Oh iya. Iya. Dulu kan dia fans 21 banget Oh. sebenarnya. Tapi sebagai MC dia menjalankan tugasnya dengan sangat baik gitu, kayak background check, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bahkan rundown-nya itu dia udah benerannya kayak ya dia Indra Herlambang lah. Iyalah, gitu. Kayak dia udah Senior. senior lah, sudah Sonbenim gitu. Udah Jadi kayak Sonbenim. dia udah tahu Dia apa kayak yang Yu harus dia Jesu kali ya. udah tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Dan acaranya berlangsung dengan sangat-sangat baik banget, nggak ada drama sama sekali. Terus juga tektokannya tuh enak gitu. Kayak kalau Park Hyung Sik kemarin kan, gue nggak tahu nih promotornya kenapa dia memutuskan untuk tidak melakukan apa yang dilakukan oleh promotornya Yuna ini gitu. Nah kalau Contohnya? Yuna ini setiap kali dia ngobrol tuh pasti ditranslate dong, ya kan, ditranslate. Nah Yuna tuh pakai earpiece in-ear sebelahnya lagi enggak. Jadi dia bisa dengerin suara fan, bisa dengerin suara Indra Herlambang dari kuping satu lagi buat ngedengerin translator. Sementara kemarin yang Hyung Sik kan enggak gitu kan. Translatornya itu kedengerannya di atas kan, kayak seperti kita gitu. Dia mendengar translator seperti kita gitu. Jadi komunikasinya dia antara Yuna sama Indra Herlambangnya itu seamless banget. Kesannya kayak beneran nggak ngomong dua bahasa yang Jadi berbeda. nggak gitu. ada tunggu-tungguan ya, karena kalau yang Hyung Sik tuh ada delay gitu. Bener. Ya. Sebenarnya ada delay tapi nggak terlalu berasa kemudian, karena dia kayak translatornya itu cepet gitu, nanggapinnya tuh cepet dan mentranslate-nya pun juga dengan simple gitu. Lo bisa merasakan delay kayak ketika Yuna berusaha untuk memahami konteks dari obrolan ini apa gitu. Tapi Yuna being Yuna yang udah jadi senior di K-pop gitu ya, dia beneran kayak lo ngelihat dia sebagai sosok yang berbeda deh, yang kayaknya dia lagi dalam mode kerja yang profesional banget gitu. Jadi dia bisa setiap kali Indra Herlambang ngelemparin jokes, ketika dia dapat konteks jokesnya dari si translator, dia akan nimpalin lagi jokes itu segala macam kayak gitu-gitu, dan dia beneran yang kayak enak banget, yang kayak emang mungkin karena udah terbiasa dengan semua fan meeting ini kali ya, jadi dia udah tahu dia mau ngapain gitu. Dan wah seru banget sih Dit. Jadi walaupun gue berharapnya lebih banyak performance, tapi di sini emang tujuan fan meetingnya adalah lebih ke yang kayak talk show sih, kayak talk show kayak Hyung Sik kemarin. Kayak Ada nyanyi juga Yuna nyanyi lagu Indonesia satu. apa lagu? Gue nggak ngeh artisnya siapa. Audela, lo tau nggak? Enggak. Gue juga nggak tahu. Dan itu kayaknya katanya lagu lagi viral gitu. Dan itu di setiap negara kan emang dia nyanyi lagu di negara tersebut kan. Kayak di Taiwan dia nyanyi lagu apa pakai bahasa yang Mandarin. Di Hong Kong dia nyanyi lagu lokal. Di Thailand nyanyi lagu lokal gitu. Nah di Indonesia dia nyanyi lagu itu. Gue tadinya mikir kayak Rosa dong, jadi kayak kita lebih tahu gitu kan, karena kan sama manajemen gitu kan. Tapi tadi dia nggak semua manajemen. Rosa kan SM. Afiliasi doang kali. SM kan dia kan gitu kan. Sekarang Rosa kalau ngomong tuh gitu kayak iya kan, aku kemarin diskusi sama orang SM-nya gitu. Gitu. Terus ada nyanyi lagu SNSD nggak? Dia nggak nyanyi lagu SNSD tapi nge-cover di challenge buat dance satu Mr. Taxi.
Mr. Taksi. Gitu. Oh. Itu heboh banget dah kita, karena kita kan emang basically sowan ya Iya, semuanya. iya. Jadi ketika ada apapun yang berhubungan sama Soshi itu kayak kita senang banget. Terus pas kan ada games yang dia milih-milih box, berapa box, ada box yang di belakangnya ada pertanyaan gitu kan. Terus nomor berapa, terus gue bilang kayak nomor 9 aja biar kayak Soshi gitu. Wah, Oh iya. Iya. Ada ngomong gitu. gue yang cerita. Oh. 9 biar kayak SNSD Gak apa, banget, Yuna kan gitu. pro Jessica. Iya, makanya kan tim Jessica gitu. Tim Jessica. Apa namanya? Gitu. Tapi ya itu pokoknya Akhirnya dia pilih berapa? 8. dia nggak milih angka 9, dia milihnya angka yang lain pokoknya. Oh, tapi enggak 8 Nggak juga. 8 Oh. juga. Ya. Masa nggak yang ini? Nah, pokoknya semua dialog dan obrolan dan talk show yang di acara itu menurut gue berdaging lah ya, dan nggak ada istilahnya, nggak ada momen yang kayak krik-kriknya gitu. Tapi mungkin ini juga karena efek Yunanya juga kali ya, karena dia tahu dia tahu Udah biasa fan meet lah. Iya, dia tahu dia harus fan service itu akan seperti apa gitu. Nah, waktu itu kan mereka yang duduk di kelas VIP dikasih kesempatan untuk nulis pertanyaan di kertas gitu kan, nanti dibacain sama Yuna. Nah, pertanyaan yang terpilih diajak naik ke panggung buat foto bareng. Terus ada satu pertanyaan yang ngebahas tentang Love Rain, drama dia yang Love Rain yang udah lama banget itu kan. Nama Love Junho Rain. bukan ya? Bukan, sama Jang Geun-suk. Oh, iya. Yang sama Juno mah judulnya King the Land. Oh. Nah, itu yang emang paling heboh sih karena Iya. recent kan. Nah, terus sebenarnya di rundownnya Yuna itu nggak ada keharusan untuk buat manggil si fans itu buat naik ke panggung untuk foto, sama buat ngajakin dia buat mereka ulang adegan. Jadi kan si fans itu nulis tentang adegan yang salah satu adegan di Love Friend lah pokoknya ya. Terus Yuna bilang kayak, tapi adegan ini tuh nggak bisa kalau nggak berdua. Boleh nggak yang ngasih pertanyaan ini naik ke panggung sekarang? Terus kayak, Itu impromptu gitu ya? iya, impromptu gitu. Terus kayak anjir, gue yang duduk di situ gila sih. Terus si fans ini karena dia nggak nyangka juga dia bakal dipanggil, dia bengong kayak dia bengong yang bingung gitu. Bahkan ketika Yuna mau salaman dia langsung pergi. Terus kayak kita semua ketawa, kayak lucu banget saking bingungnya. Terus pas sesi foto bareng yang pertanyaan tadi, Yuna inget sama si orang itu. Terus dia bilang kayak, yang tadi juga dong suruh naik sekalian yang Love Rain itu, gue mau foto bareng sama dia gitu. Kayak, Ya ampun. kayak wah. So lucky. Iya, dan masalahnya Yuna tuh dia tuh bisa gitu profesional itu gitu, dia tuh tahu dia harus ngapain. Safin langsung panik gitu kan. Sempat ada momen yang kayak gitu Iya. karena salah satu pemenang yang duduk di VIP itu orang China. Nah, si orang China ini kan nggak bisa ngomong Indo kan, dan dia juga memaksakan dirinya untuk ngomong Korea kan. Padahal sebenarnya kalau gue bilang lo ngomong Cina aja kali, Yuna ngerti lah dikit-dikit gitu kan, dia pernah main drama Cina Iya. juga kan. Terus tapi akhirnya dia ngomongnya bahasa Korea yang putus-putus gitu, yang kayak nomu ya puyo ya kayak gitu. Dan semua fans yang diajak naik pas ditanya, Yuna kan nanya, lo mau ada hal yang ingin lo sampaikan gak ke gue gitu. Dan semua fans cuman bilang kayak you're so pretty. Ya gitu doang ya? Sampai dia bilang kayak gini, yang lain dong, yang lain gitu. Karena Yuna ngerasa kayaknya mungkin dia ekspektasi dia ini tuh momen yang lo nggak pernah dapet lagi. Jadi lo sampaikan sesuatu yang mungkin Ya dia ngajak interaksi sih. iya, ya. interaksi yang lebih deep, nggak cuman yang kayak dia bahkan mengisyaratkan yang kayak bilang hari ini tuh gue banyak banget yang puji gue cantik ya, kayaknya gue abis ini kayak terbang terus dia kayak gitu loh. Maksudnya kayak udah stop geman gitu, jangan, udah berhenti dengan pujian itu, tapi Ya kan, say something else yang masalahnya emang lo ingin sampaikan gitu. otak lo nge-freeze gak sih? Betul, makanya gue juga Lo pasti gak akan bisa ngomong betul. lain. Iya. Terus akhirnya ada satu yang pokoknya tipe-tipe fans yang datang itu kayak lucu-lucu. Ada satu yang lucu banget yang kayak aduh gue gemeteran nih, dan dia ekspresinya itu dia sampaikan itu dengan kata-kata gitu kayak aduh gue gemeteran nih, kayak gitu-gitu lah. Pokoknya lucu banget. Sama satu lagi akhirnya ada yang fans yang kayak pas Yuna nanya, dia bilang gue punya mimpi nyanyi bareng sama fans sama Yuna, nyanyi lagu SNSD yang ini gitu. Akhirnya dia nyanyilah lagu Complete judulnya. Terus karena untungnya sih fans itu, maksudnya kayak karena dia sowon dan dia minta nyanyi lagu itu sama Yuna, fans-fans yang lain pun juga ikut nyanyi kan. Jadi kayak ada satu momen yang seru aja gitu akhirnya. Tapi itu sih emang kayak sejauh ini fan meeting yang menurut gue paling rapi dan paling artisnya itu yang paling kayak dia tahu dia mau ngapain gitu. Gue misalnya seandainya nih Wonho fan meet ya, terus tiba-tiba gue dapet kesempatan kayak gitu, gue lagi di otak gue lagi berpikir gue mau ngomong apa ya. Tapi kalau misalkan lo dikasih, misalkan nih ya Wonho Model lo bagus masa gitu sih, kayak lo cakep. solo fan meeting, terus datang ke Indonesia, terus lo
eager buat nonton VIP karena kalau lo nggak VIP lo nggak mungkin dapat kesempatan itu kan, ya kan lo harus balik bayar tiketnya lebih mahal, paling mahal kan. Nah, pertanyaan gue, lo masih mau nggak bayar VIP buat Wonho? Berapa dulu harganya? Masalah tuh ya sekarang tuh harga, itu Yuna tuh berapa? Kalau lu beli, yang lu dudukin kemarin tuh mungkin berapa? Mungkin around sama 2,5. 2,5. Nggak nyampe 3 ya? Kan itu nggak VIP soalnya, kan itu cut 2. Oh iya. Kalau VIP-nya sampai sih harusnya. Mas ini ya, gue merasa tuh harga tiket K-pop tuh udah nggak masuk akal sih menurut gue. Gue nggak tahu nih apakah gue akan mau untuk bayar 3 juta buat nonton konser doang gitu. Kayak ini fanmeet ya, misalnya fanmeet. Soalnya waktu nonton yang Monsta X yang di Malaysia itu kagak nyampe coy 2 juta. Iya, emang. Kayak ini Indo yang apa sih yang salah gitu dengan UMR kita yang rendah ini kan? Gue kayaknya mungkin enggak. Oh enggak. Jadi gue ambil cat yang murah aja tuh. Berarti lo gak dapet kesempatan buat ngomong ya dong. Ya kan ini kan halu aja. Yaudah, anggap halu, aja gue beli. Anggap aja lo beli. Nah, selain Wonho badan lo bagus. Apa ya, apa Ron ya? Yang akan lo sampaikan? Gue kan speechless sih kayak, ya Allah, Wonho lu tau gak waktu itu gue nangisin lo di bawah meja kantor. itu menarik sih, itu menarik sih. Gue nangisin lo di toilet. Gue lagi liputan di MD Entertainment terus lo nangis pas gue nangis pas lu. Ya Allah Wono, waktu itu gue belan-belan keluar negeri tapi lu nya nggak ada. Iya gara-gara lu paspor ya, lo ketinggalan anjir. Anjir lu balikin duit gue. Mungkin gue akan ngomong gitu. Apa yang ngomong apa ya? Tapi selain Wonho ada nggak artis yang emang lo pengen ketemui langsung dan ngomong langsung kayak misalkan fan meeting di momen fan meeting gitu? Ih gue deg-degan. Siapa ya? Kalau pilih satu, nggak mungkin Wonmin kan, karena Wonmin nggak mungkin solo fan meeting saat ini kan. Pasti dong, tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi lah. Lama lah pasti. Oh Jaejong. Oh iya. Jaejong apa? Apa ya? Ingat nggak terakhir lo kesini lo ngomong pakai iPad? Gue di situ, gue di situ. Gue mungkin akan ngomong, ya ampun ternyata lu bisa bersuara ya. Enggak kan dia sakit. Ngomongnya apa selain lu ganteng gitu, nggak tahu deh kayak. Tapi itu kan emang momen yang lo nggak bisa mikir improv ini kan? aja pas lo tanyain gue juga bingung ya. Iya. Ya udah gue nanti bakal ngomong. Gue serius menyeriusi lagi apa yang lo tanya gitu. Nah masalahnya ya yang pas Yuna kemarin itu apa namanya momen yang kayak fans ditanya lo mau ngomong apa itu nggak terburu-buru, ngerti nggak? Jadi Yuna tuh ngasih dan penyelenggaranya tuh ngasih waktu untuk dia berpikir. Bahkan mungkin lo sebagai orang yang ngelihat itu, lo akan ngerasa momen itu tuh dragging banget buat lo yang nonton ya. Ini kayak aduh ini lama banget. Tapi dia sabar. Tapi dia sabar, orang-orang yang penyelenggaranya, MC-nya, Yunanya tuh dia kayak nungguin mau ngomong apa gitu. Fan meet kan sekarang kan di Indo kan udah mulai banyak fan meet ya, dari promotor, walaupun yang kemarin tuh yang paling bermasalah tuh yang Wavy itu kan. Maksudnya kalau nggak salah NCT beberapa kali fansign maksud fansign iya. Itu aja kan lu diburu-buruin kan ayo cepet gitu kayak. Terus ada yang itu udah bayar paling mahal nggak sih lo? Terus kayak, ada yang komplain soal security-nya ngalangin. Iya tuh dikasih momennya terburu-buru padahal tuh lo bayar mahal ke situ. Maksudnya sedangkan itu memang random sih, memang itu nggak semua orang dapat kesempatan itu gitu. Tapi dia itu sih yang gue appreciate karena dikasih waktu kayak di tengah gue tahu sih mau ngomong apa. Iya, di tengah kebingungan itu relax. Jadi lo masih bisa lebih mikir gitu kan, karena kayak ibarat kata kayak ini lo dikasih ujian tapi lo nggak siap apapun kan jadinya. Lo kalau tiba-tiba hari ini ulangan ya gitu, tapi lo nggak siap apapun gitu. Jadi dia itu sih gue yang gue apresiasi dari tim konser itu dan juga penyelenggaranya gitu, kayak mereka memberikan waktu untuk berpikir kayak apa yang mau lo sampaikan ke Yuna. Makanya ada yang akhirnya sampai ke memori masa kecil dia yang bukan memori masa remaja dia yang kayak gue pengen nyanyi sama Yuna segala macam gitu. Dan tapi beberapa cowok yang naik beneran yang kayak speechless sih, yang kayak mereka nggak tahu mau ngomong apa. Nah yang lebih banyak berinteraksi itu yang cewek. Nah lu sendiri misalnya dapat kesempatan kayak gitu, lo misalnya fan meet siapa kalau lo? Ayu lah. Lo mau Suho deh. Suho, lo mau nanya apa? Misalnya dikasih kesempatan kayak gitu juga. Gue mau nanya, Suho sebenarnya lo beneran kaya nggak sih? Lu beneran punya black card gak sih? Iya, gue paling gitu kayak Jujung boleh beliin gue ini nggak dengan black card lu? Boleh nggak nanti gue mau ke Jepang nih, gue mampir ke resort lo, boleh nggak? Dia punya resort di Jepang? Nggak tahu, gue asal ngomong aja. Oh gue kira Suho. Ya kalau Suho gitu gue bilang kayak lo beneran punya black card nggak? Kalau misalkan lo dikasih kesempatan untuk menraktir gue nih sekarang, satu-satunya EXO-L yang beruntung, apa yang akan lo berikan ke gue? Sama kayak lo sama Irene pacaran.
Lu sebenarnya sama Airin tuh ada hubungan apa sih gitu? Cocok. Boleh. Terus boleh. lo masih kontak gak sama Luhan? Lo masih punya kontaknya Luhan gak? Kalau misalkan gue disuruh punya Suho fan meeting, terus gue diajak naik ke panggung, terus gue dapat kesempatan itu dan naik panggung paling terakhir, gue akan risk it sih, walaupun gue akan di cancel sama semua orang. Risk it apa? I will risk it sih. Apa? Kayak, Luhan? Itu kayak lu masih kontak-kontakan gak sama Luhan? Ya jangan Luhan lah, Le. Ya kan Le kan kayak masih oke lah. Maksudnya kan Luhan kan kayak no beef kan sebenarnya, no beef Gak kan. sekalian Chris. Ya kalau kita makin itu mah lo udah tau di cancel kalau itu kayak gitu sih. Nah kalau mungkin yang gue akan speechless kalau ketemu Ayu sih kayaknya. Kayak terlalu banyak hal yang ingin gue tanyakan gitu yang kayak. Tapi ya kalau lo nonton konten-konten promo dia buat The Winning ini, dia kan promonya itu di YouTuber gitu kan. Kayak Sekarang tuh emang lagi gue nggak tahu ya trennya gimana. Kayak lo variety show tuh udah kurang kan. Udah kurang banget dan sekarang kan mostly bikin konten di YouTube semua tuh kayak gue tuh terakhir tuh baru nonton si Brian yang Fly to the Sky punya konten sama Junnya G.O.D. Itu kan dua orang heboh banget ya. Itu mereka bikin apa channel YouTube, konten itu. Iya, bikin apa talk show gitu dengan dua host itu. Maksudnya makin orang-orang ya prefer bikin konten di YouTube sendiri dan mostly sekarang artisnya pada promonya di masing-masing channel. Kayak malah lebih suruh nggak sih lo nggak ada apa ya nggak se-strict. Bener nggak strict TV. Nah makanya pas gua kan Ayu kan cuma promo ke 3 YouTuber nih. Siapa 3 ya? YouTuber yang pertama Suga itu Yu Jesuk. Suga kan udah pre-recording. Dia kan Suga udah wamil sekarang. Jadi Suga tuh wamil semua member BTS wamil. Oh jadi yang sekarang konten Suga tuh pre-recording semua itu. Jadi itu tuh gue ada yang gue tontonin itu. Gila hype emang planningnya keren banget sih. Rilis-rilisnya Ayu tuh cuman ke Yu Jesok terus sama ke Myungsu ya? Pak Myungsu sama satu lagi YouTuber yang gue lupa namanya siapa, pokoknya YouTuber ini terkenal deh gitu. Nah terus Ayu tuh di tiga-tiganya itu dia being herself, ngerti gak sih, kayak nggak ada boundaries, nggak ada batasan kalau gue harus jaga image dan segala macam karena kayak dia ngerti konteksnya, ini sebenarnya konteksnya YouTube dan dia beneran kayak being herself. Gue nggak pernah ngelihat dia selepas itu sejak dia ganti image, ngerti nggak? Sejak dia cat rambut, sejak dia diedam, sejak zaman modern times itu, sejak dia udah jadi mulai lebih dewasa, sejak udah mulai ada berita pacaran dan segala macam gitu kan, dia udah mulai jaim kan kalau di TV. Nah kalau di YouTube itu kayak dia beneran being herself aja gitu. Karena konteksnya seperti itu, gue jadi kayak pengen ketika gue misalkan dikasih kesempatan buat ketemu sama Ayu, jadi gue jadi lebih santai dan chill buat nanya sesuatu yang mungkin out of context atau out of the box gitu, karena gue tahu kayaknya lu orangnya nggak seserius itu gitu, ngerti gak sih? Jadi karena kalau di TV kan kita emang fabricated banget kan, kayak diatur-atur banget gitu. Kalau di YouTube kan lebih chill. Iya, enak tau, gue sekarang suka banget nontonin konten-konten YouTube kayak dan lo jadi lebih melihat maksudnya kayak lebih melihat ada interaksi yang sebelumnya nggak pernah lo expect akan terjadi gitu kan. Apalagi kalau lo ngarepin kayak awal-awal tuh gue merasa kayak knowing, kayak dulu kan zamannya aduh pengen ke Running Man gitu, semua orang pengen ke Running Weekly Man, Idol Idol. Terus sekarang udah nggak tahu ya Weekly Idol kayak gimana, maksudnya udah tidak masih ada masih ada, tapi mungkin kayak urgensi fans pengen idolnya ke situ tuh udah nggak ada. Dulu kan pengen banget kan Weekly Idol, pengen random play dance, lu pengen sekarang tuh kayak sekarang pengen ke Jecinggu atau enggak pengen ke Bam Jeep gitu. Bamnya tuh yang mana? Bam Bem. Oh iya, itu juga seru, gue juga ya. Yang Taeyeon kan seru banget yang sama Bem itu. Terus aduh gue tadi lupa. Oh abis misalnya Running Man kan orang-orang pengennya Knowing Bros tuh, Knowing Bros. Tapi kayak Knowing Bros setelah gue tahu ternyata tuh punya SM, gue belum merasa gue tuh yang Knowing Bros itu. Gue merasa aneh waktu ketika Lukas di-invite di situ. Kayak kok emang dia udah sepopuler itu ya di-invite di Knowing Bros. Kayak gue merasa orang-orang yang di-invite di Knowing Bros berarti lo di general publiknya udah ini banget, udah terkenal banget lah gitu. Kayak siapa ya waktu itu ya? Ternyata itu yang punya SM si Knowing Bros itu bikinan SM. Oh ya pantas, kayak perasaan si Kyuyun ke situ udah berapa puluh kali dah. Maksudnya gue baru menyadari hal itu kan. Terus ya kesini-sini kayak gue tuh suka selain Jecinggu, favorit gue tuh yang Kwang Hee. Ya, karena kan Kwang Hee emang lucu ya kan, emang lucu. Nah kan sekarang juga kan kayak kita balik lagi ngomongin Yuna kan, semua kenapa jadi ngomongin semua member girl band SNSD pun sekarang udah punya YouTube sendiri kan, dan mereka punya konten sendiri kan. Punya vlog gitu. Gue nonton tuh vlognya Sulgi.
Ya, Seru tahu, makanya. asik. Jadi kayak ya paling enggak walaupun misalkan itu dipegang oleh agensi, ya paling enggak kita bisa ngelihat sisi lainnya aja lah dari si artis ini gitu kan. Kalau Yuna kayak kan dia travel vlog kan, lebih seringnya travel vlog setahu gue. Kalau Iya gue Iya. nonton tuh yang dia kemana ya, ketemu Momo. kalau Yuri kan masak-masak gitu Oh, kan iya, ya. gue sempat lihat Kalau juga. Teon yang ya udah dia di rumah aja. Setahu gue Teon Teon tuh ngapa-ngapain. bikin konten deh sama Donghae sama Unyuk, bikin bertiga itu. Oh ya ada? Ada mereka bertiga MC gue lupa judul, tapi gue belum nonton sih, tapi gue lihat gua ada belum- deh gua mereka belum bertiga bikin konten. Setahu gue kan Taeyeon kan emang Sekarang tuh pemalas ya. Jadi dia juga nggak pernah mau keluar rumah juga. Jadi kayak paling di rumah aja gitu, kayak nail art, bikin gelang persahabatan gitu-gitu iya aja. iya, Yang dia mana chill aja ya. yang mana kegiatan-kegiatan yang sangat boring gitu maksudnya. Dan ya, tapi emang dia suka melakukan itu. Gitu. Sekarang tuh gampang banget orang punya konten YouTube, terus yang lebih gampang talk show sih paling Iya. kayak paling cepet paling. Karena apalagi kalau lo senior kan lo lebih gampang ya buat manggil temen-temen lo buat datang ke situ kan. Yang membernya Aizwan Cheon atau apa ya, itu juga ada konten talk show tuh. Terus dia ngundang Cheryong itu seru deh. Ya tapi anyway, Iya, kita balik lagi balik ke lagi ke Yuna. Menurut lo seandainya gue nonton itu gue akan ngantuk nggak? Enggak ya? Enggak, karena mungkin lo akan menikmati kontennya karena kontennya juga lebih beragam, lebih banyak, lebih interaktif dan Seru. fansnya lebih hidup. Oh. Dia hostnya juga sih, tapi fansnya lebih hidup sih. Kayak light sticknya nyala gitu kan. Jadi Oh kayak, ya kemarin nggak ada light stick iya, ya? lebih seru. Ya siapa yang tahu Zea nggak ada yang tahu. Enggak. Ini kayak Zea pink, kayak nggak punya pink light stick. semua gitu, Ya. kayak seru yang ini. Dan gue berharap kedepannya Besti Entertainment akan punya lebih berani untuk ngajak bawa artis K-pop atau artis Korea yang ya pasarnya moderate, nggak apa-apa, tapi nggak yang nggak yang flop banget gitu loh maksudnya. Karena lo tau nggak fan meetingnya Ten batal? Fancon bukan fan meeting. Iya, fanconnya Ten batal. Iya batal. Ya katanya tiketnya nggak kejual, baru nggak di bawah 1.000. Itu lo infonya valid. Nggak tahu. Ya itu kan sebenarnya memang asumsi-asumsi yang dimana kalau misalnya konsernya batal berarti penjualannya Tiketnya nggak bagus kan? nggak memenuhi Nggak memenuhi KPI atau kan KPI. minimal mungkin nggak BIP kali ya. Iya. Sama itu nggak cuman Ten kok, sama LSS juga, Iya, LSS juga. Super Junior LSS kan dibawa sama promotor yang sama tuh, namanya apa gue lupa. Applewood. Applewood. Dan Applewood tuh bawa Baekhyun. Iya, Applewood. Orang-orang langsung ini dong kayak tapi kayaknya kalau selevel Baekhyun nggak akan cancel deh. Enggak Mungkin lah, coy. Iya. Gitu. Tapi sempat ada masalah coy yang Baekhyun itu. Nanti kita mungkin bahas di episode lainnya ya. Iya, oke. Dan Applewood ini waktu itu sempat mau bawa Bilkin sama Pipi tapi nggak jadi, batal. Nggak laku. Bukan nggak laku, gue udah beli tiketnya yang Bilkin Pipi. Kenapa batalnya? Diprotes sama masyarakat Gara-gara LGBT. siapa yang nyadar coy? Siapa yang protes? Iya, nggak tahu. Kan yang beli juga fans kan juga Nggak ngerti. diem aja kayak menganggap ya fan meet aja. Sebel banget, padahal kan gue pengen banget ya nonton. Itu berdua maksudnya Bilkin dan Berdua, itu Bilkin Pipi. series apa BL itu? I Told Sunset About You. Lu nonton belum? Enggak lah. Bagus banget, lo harus nonton. Oke deh, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.